Halo Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, suatu ketika ada peristiwa yang terjadi ketika ada acara anak muda yang sedang mengadakan retreat di satu tempat. Kebetulan mereka berada di satu pinggir pantai. Ketika mereka sedang beracara beribadah, mereka berdialog mengangkat satu tema yang temanya adalah kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba seorang anak muda tenggelam karena memang dia tidak tahu berenang dan terhanyut. Ketika dia terhanyut, lalu semua orang yang ada di situ yang baru saja mendengarkan dan berbicara tentang kasih melihat, dan ketika mereka melihat, mereka tidak berbuat apa-apa dengan alasan mungkin takut bajunya kotor kena basah, atau mungkin tidak mau untuk berlelah-lelah. Bapak Ibu Saudara, akhirnya seorang anak muda loncat ke sungai, ke sungai itu, lalu pantai itu, lalu menolong orang yang sedang hanyut itu. Dan sampai di sana dia berkata seperti ini, memang kasih itu mudah untuk dikonsep, kasih itu mudah untuk ditulis, kasih itu mudah untuk dipikirkan, tetapi kadang sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya 3 kali khotbah minggu ini, di 2 kali khotbah sudah 3 kali ya, bicara tentang cinta dan tentang kasih. Kenapa? Karena saya juga mengamati di medsos, di beberapa tempat itu banyak sekali orang yang menceritakan tentang kasih, tentang cinta. Beberapa waktu lalu saya menyatakan tentang jatuh cinta. Bapak Ibu Saudara, sangat mudah untuk diucapkan. Saya kemarin tantang kepada jemaat, siapa yang pernah jatuh cinta? Semuanya pernah jatuh cinta. Bapak Ibu Saudara, tapi apakah kita betul-betul mengerti tentang artinya cinta atau tentang artinya kasih? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, begitu pentingnya hal mengenai kasih ini. Saya mengangkat tentang kekuatan cinta, kekuatan kasih. Kita coba nanti terkoreksi masing-masing. Apakah kita betul-betul mengalami kekuatan cinta atau kekuatan kasih dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan? Bapak Ibu Saudara, kasih adalah sebuah karakter. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang karakter ya. Salah satu yang sangat menarik adalah kasih. Banyak orang berbicara tentang kasih, tetapi apakah sebanyak itu juga yang bisa melakukan yang namanya kasih? Oke, kita akan coba melihat bagaimana kekuatan kasih ya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, yang bisa jangan. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita membacanya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Saya mulai. Bapak Ibu sudah dapat? Haleluya. Ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Nanti bisa diuji ya, kasih kita ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersujudlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatalah siapa yang mengenai kamu, berkatalah dengan hamba untuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu selalu berpikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah mengakhiri dengan pandai. Janganlah membalas kejahatan
janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mengangkat tema yaitu kekuatan kasih. Seberapa kuat sih kasih? Mengapa? Bagaimana kita bisa melihat kekuatan kasih? Apa yang bisa diakibatkan oleh kasih? Bapak Ibu Saudara, saya ini ketiga kali bicara tentang cinta dan tentang kasih. Selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena orang akhir pada akhir zaman akan minus akan yang namanya kasih. Ya, mereka melakukan segala sesuatu tapi tidak lagi kasih. Karena itu maka saya merasa bahwa ini penting kita bicara tentang kasih. Bagaimana kekuatan kasih? Apa yang bisa dibuat oleh kasih? Mengapa kasih itu begitu kuat? Ya, pertama adalah kasih itu begitu kuat. Kekuatan atau kekuatan kasih itu dapat dilihat. Kenapa? Karena kasih memberi kemampuan untuk hidup tulus. Bapak Ibu Saudara, kasih membuat seseorang bisa hidup tulus. Hidup tulus artinya jujur. Apalagi Bapak Ibu, tidak bersalah, tidak munafik, tidak pura-pura baik, memiliki motivasi yang benar, menerima dengan senang hati. Jangan di depan baik, di belakang tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang namanya kasih. Jika telah dikuasai Tuhan, maka ketulusan menjadi landasan hidupnya. Akibatnya menjauhkan diri dari yang jahat dan suka melakukan yang baik. Jadi ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang kalau sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya dan itu menjadi karakter hidupnya, maka ada kemampuan bagi dia untuk hidup tulus. Ya, dalam ketulusan dia mencintai kebaikan, nggak suka ya jahat. Ini penting Bapak Ibu ya. Ya, coba lihat. Apakah suami kita bertambah baik atau bertambah jahat? Oh, puji Tuhan. Siapa yang katakan dia bertambah baik? Mana dia tadi ya? Bertambah baik. Apakah istri kita bertambah baik atau bertambah jahat? Apakah anak kita bertambah baik atau bertambah jahat? Kalau orang tua jangan ditanya ya. Nah, mereka baik dari dulu kan gitu ya. Apakah tetangga kita bertambah baik atau bertambah jahat? Apakah teman kita bertambah baik atau bertambah jahat? Dapat dilihat. Kalau dia tulus, pasti dia bertambah baik. Haleluya. Ini kata Alkitab. Kasih itu tidak pura-pura, dia tulus. Karena tulusnya maka dia selalu memikirkan yang baik. Jemaat Roma mengalami aniaya, tekanan yang luar biasa. Tetapi diingatkan oleh firman Allah, meskipun keadaan mereka sulit, tetapi mereka mesti mempraktekkan yang namanya hidup dalam kasih. Sehingga mereka memiliki kekuatan untuk hidup tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, manusia tidak bisa melihat hati, tapi Tuhan bisa melihat hati. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ayat 10 ya. Sama-sama kita baca. Ini kadang-kadang jadi pergumulan orang-orang Kristen ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam beri hormat. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Mari coba kita lihat. Dikatakan dalam bagian ini, dalam ketulusan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Siapa yang di sini suka, Bapak Ibu, ketemu orang lebih dahulu menegur? Atau pinginnya ditegur lebih dahulu? Coba Bapak Ibu pikirkan. Siapa yang lebih suka misalnya ketika lihat seseorang suka menegur lebih dahulu? Kalau nasabahnya pasti suka ditegur ya lebih dulu ya. Apalagi kalau sudah beberapa hari macet ya gitu ya. Tapi nggak usah dulu pelanggannya. Ya Pak Tio ya. Orang lain ketika bertemu orang lain dalam bagian ini orang yang betul-betul tulus, itu dia betul-betul menikmati, mengalami, mempraktekkan yang namanya kasih, sehingga dia tak mendahului lebih dulu orang lain beri hormat baru saya hormat. Kalau enggak kau hormati saya, enggak akan pernah saya hormati kau. Itu bukan bahasa orang yang hidup dalam kasih. Ya, sebagai suami, sebagai istri, kau mesti lebih dahulu menghormati baru saya hormati. Enggak seperti itu. Orang yang betul-betul hidup dalam kasih yang tulus, dia diberikan kemampuan untuk memberi hormat kepada orang lebih dahulu, meskipun orang itu tidak menghormatinya. Bapak Ibu pernah nggak menegur seseorang sama seseorang, tapi dia nggak mau menegur Bapak Ibu? Jangan bilang sering, Pak Niko. Bilang aja pernah, kan gitu ya? Pernah ya? Pernah Bapak Ibu? Tapi apakah kita menjadi lemah? Kita tidak menjadi tulus untuk melakukan kasih hanya karena dia terlambat atau lupa untuk memberi hormat bagi kita. Kita orang yang tulus hati. Saya nggak peduli dia mau hormat sama saya, dia mau balas atau tidak. Yang penting saya mengasihinya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan ukur kekuatan kasih dari apa yang orang lakukan kepada kita. Kekuatan kasih yang tulus adalah bagaimana kita mendahului melakukan sesuatu bagi orang lain, bukan menunggu orang lain melakukan sesuatu bagi kita. Ini penting Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam ketulusan tidak menunggu dikasih, tetapi lebih dahulu mempraktikkan ketulusan. Ini Graham berkata, kekayaan itu bisa hilang, dan ketika hilang, katanya tidak ada yang hilang. Ya, kemudian dia juga berkata bahwa jika kesehatan hilang, ketika kesehatan hilang, itu katanya sesuatu yang kecil hilang. Ingat Bapak Ibu ya? Ingat tadi yang pertama, jika kekayaan hilang, maka katanya tidak ada yang hilang. Jika kesehatan hilang, ada sesuatu yang kecil yang hilang. Tetapi dia katakan, jika ketulusan hilang, maka semua aspek dalam hidup itu katanya hilang. Bapak Ibu Saudara, karena itu penting sekali ketulusan bagi Billy Graham ya. Billy Graham sudah meninggal usia 90 tahun. Jadi saya katakan bahwa ketulusan ini sangat penting. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-26 berkata seperti ini. Coba kita lihat Mazmur 26. Ya. Mazmur pasal yang ke-26 dalam konteks yang berbeda tentunya. Raja Daud dalam tekanan. Raja Daud itu diincar-incar orang. Orang lain ingin menggulingkannya, ingin menganiayanya, ingin menjatuhkannya. Tetapi dalam ayat 1 dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di rumah, dan saya akan baca ya. Ayat 1. Doa mohon dibenarkan oleh Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku ini telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Daud menyampaikan bahwa sebenarnya dia tulus di hadapan Tuhan. Karena itu dia siap dikoreksi. Berilah keadilan kepadaku. Cek aku, apakah ada yang kurang dalam hidupku? Periksa aku Tuhan, hakimi aku Tuhan. Daud
diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dia tulus. Apa yang kurang baik dalam hidupku, coba periksa Tuhan supaya aku perbaharui, supaya aku semakin tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang tulus memberi diri untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, untuk diuji oleh firman Tuhan. Ya, seberapa tulus dia. Karena itu orang yang tulus hati nggak akan tersinggung ketika mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ini penting. Orang yang tulus hati siap untuk dibenahi oleh firman Tuhan. Kadang-kadang orang bertanya, mengapa saya ada di sini? Mengapa saya ada di GGP Karis? Mengapa saya ada di Cianjur? Mengapa saya di Ciranjang? Mengapa saya menikah dengan dia? Mengapa saya, dan banyak sekali pertanyaan. Ya, itu adalah penguji ketulusan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus saya lakukan di GGP Karis? Apa yang harus saya lakukan di rumah tangga saya? Apa yang harus saya lakukan di dalam usaha saya? Apa yang harus saya lakukan untuk dia? Ini adalah pengujian daripada ketulusan hati. Ya, apa motivasi saya melakukan ini? Mengapa saya melakukan ini untuk dia? Mengapa saya lakukan ini di gereja saya? Mengapa saya lakukan ini untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya? Bapak Ibu, ini adalah penguji daripada ketulusan. Bapak Ibu Saudara harus tanyakan dalam hati, apa yang menyebabkan saya? Mengapa saya ada di GGP Karis? Mengapa saya memberi persembahan? Mengapa saya melayani Tuhan? Mengapa saya menikah dengan dia? Mengapa saya menjadi masyarakat Ciranjang? Ini adalah menguji ketulusan hati. Alkitab katakan, jikalau kita sudah memberi dengan tangan kanan, maka tangan kiri tidak usah mengetahuinya. Tapi kadang-kadang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Tapi mulut di depan menyampaikannya. Ini, Bapak Ibu, di sini tidak ada. Haleluya. Haleluya. Ini penting sekali. Jangan sampai ini terjadi, ya. Jika Bapak Ibu ingin melihat orang tulus, ya, lihatlah mereka yang jujur dan suka berdamai. Mereka adalah orang tulus. Ya. Jika Bapak Ibu ingin melihat orang yang tulus, lihat mereka. Mereka yang jujur dan suka berdamai. Itulah bagian penting daripada orang-orang tulus. Bapak Ibu suka jujur? Haleluya. Suka damai? Pokoknya Bapak Ibu lebih suka damai daripada jujur. Bapak Ibu, bagaimana dia rumah tangga? Suka berantem nggak? Suka berantem nggak? Ini penting sekali. Orang yang tulus hati tidak mengharapkan imbalan. Ketulusan hati membuahkan rasa ikhlas dan tidak menuntut sesuatu. Ada seorang berkata seperti ini, ketulusan adalah wajah jiwa. Ya, kepura-puraan adalah topeng. Ketulusan adalah wajah jiwa, tapi kepura-puraan adalah topeng. Dia memang nggak kelihatan, tapi nanti dia akan terbuka. Ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi kalau orang sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan, di dalam kasih itu akan memampukan seseorang untuk hidup tulus. Suami yang tulus, istri yang tulus, orang tua yang tulus, pebisnis yang tulus, jemaat yang tulus, hamba Tuhan yang tulus. Bapak-bapak tadi gembala ini bicara tentang cinta dan tentang kasih. Mari kita puji. Ya ini yang ketiga kali ya saya bicara tentang cinta dan tentang kasih ya. Tidak tahu apakah masih nanti
bicara tentang cinta dan kasih supaya kita diuji. Betulkah? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Betul? Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Tapi betul, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Apa katanya? Ku nyanyi. Cukup Bapak Ibu. Ini suatu pujian. Yang paling penting Bapak Ibu praktekkan ketulusan itu. Haleluya. Ini penting sekali. Itu katanya Bapak gimana itu topeng. Tahu topeng? Berapa lama orang bisa pakai topeng? Coba, ada yang bisa tahan 1 minggu pakai topeng? Ada yang nggak bisa 3 hari pakai topeng? Ada nggak? Nggak kuat dong pakai topeng, kan gitu. Napas sesak, penglihatan nggak jelas, kan gitu ya. Nggak enak, kan gitu. Betul? Telinga mengembang karena ketarik ke depan, kan gitu. Misalnya kalau topengnya pakai karet, kan gitu. Nggak enak. Nggak enak lah kesimpulan. Enak nggak pakai topeng? Nggak enak Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai topeng nggak kesini? Enggak ya Bapak Ibu ya. Aduh ya. Kembali ini tajam sekali bicara tentang kasih, karena kita mesti memuji. Akhir zaman orang semua akan berubah. Katanya nubuat akan berlalu. Katanya kan Alkitab katakan masa roh akan berlalu. Lalu tapi kasih tidak akan berkesudahan kalau dia betul-betul jatuh cinta. Bapak Ibu sedang jatuh cinta pada siapa? Cek kembali ya. Boleh ya. Ini memuji. Ya, suami memberikan uang belanja naik, tapi dengan marah-marah. Enggak, ini tulus atau enggak ini? Pentingnya tulus enggak ini? Orang yang tulus dia suka berdamai dan suka kebaikan. Amin. Bapak Ibu jadi orang baik mau jadi orang jahat? Haleluya. Di gereja memang bahasanya begitu. Biarlah Tuhan memuliakan, kan gitu ya. Haleluya. Sampai di rumah lihat suami tetangga perutnya maju ke depan sedikit ya, karena olahraga Bapak Ibu. Ya, mulai perutnya maju ke depan. Ya, itu gembala. Ya, makin kurus sudah kena gula dia. Nanti gemuk kemana lagi, udah kurang doa dia. Bapak Ibu Saudara, ini yang mesti kita jaga ketulusan hati. Ya, kalau kita mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan, dan kita diberikan kemampuan untuk hidup tulus. Kenapa ya istriku ini ya? Makin lama makin gemuk, makin gak menarik. Istri tetangga lebih cantik saya lihat. Bapak Ibu Saudara, ini juga ujian ketulusan. Ya, yang berubah itu hati Bapak Ibu atau hati Bapak-bapak atau penglihatannya? Uji ya. Kelihatannya penglihatan yang berubah. Ya. Ini yang pertama, kalau orang mengalami kekuatan kasih, menikmati kekuatan kasih, pertama dia diberikan kemampuan untuk hidup tulus. Kerjakan semua dengan tulus. Tidak peduli apa kata orang, yang penting saya tulus di hadapan Tuhan. Haleluya. Koreksi saya Tuhan kalau ada saya yang salah dalam hidup saya. Ya. Sehingga orang yang tulus hati siap untuk diperbaharui. Tapi kalau orang yang nggak tulus nggak akan pernah siap, karena dia selalu suka pakai topeng. Ya, bilang kiri kanan jangan pakai topeng. Ya, ini pertama. Ya, karena kita nggak gampang Bapak Ibu. Kalau kasih Yesus mengalami dalam diri kita, nggak ada yang pura-pura. Semuanya tulus. Ya, amin.
Kita ini hari apa? Selasa ada KKR di sini untuk lansia dan janda. Ya, hari Selasa. Undangan ada 200 orang. Ya. Kalau ada teman kita dari Jakarta itu bawa barang sembako 200 paket yang akan dibagikan kepada masyarakat. Sarannya ada di BPKS. Kita melihat ketulusan hati mereka. Mereka buang waktu, buang materi, buang tenaga. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi mereka mau berbagi dengan tulus. Jadi Bapak Ibu nanti hari Selasa jam 10 sini ada kegiatan untuk ibadah kebaktian rohani. Ada sembako, tapi untuk janda dan lansia. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, yang masih muda jangan mendaftarkan diri sebagai yang lansia ya. Ya. Yang kedua, jika lokasi itu dialami seseorang, dia akan mengalami kekuatan bagaimana namanya kasih. Kasih memberikan kemampuan untuk setia mengikut Tuhan. Katakan, kasih memberikan kemampuan untuk setia mengikut Tuhan. 1, 2, 3. Untuk mengikut Tuhan. Ya. Komitmen, tidak berkhianat, tidak berubah, menjaga hati, pekerja yang gigih di pekerjaan, militan dalam melayani Tuhan. Ayat 11 katakan seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kerajinan kendor seperti kaos yang sudah molor lehernya. Bapak Ibu punya kaos yang sudah molor lehernya? Bapak Ibu masih mau pakai? Masih mau pakai? Yang sudah rusak lehernya, yang sudah kendor gitu, jangan dipakai lah. Itu biasanya orang kalau masih memakai, mungkin dia belum belanja yang baru kan? Ya. Mungkin dia belum punya uang, atau mungkin dia apa. Tetapi biasanya kaos yang sudah lehernya kendor itu yang dipakai. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Karena dia sudah jelek lah gitu. Ilustrasi ini diangkat oleh penulis untuk menyampaikan bahwa barang yang seperti itu nggak dipakai, nggak berguna. Tetapi dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan penuh gairah, tidak asal tapi maksimal melayani atau mengikut Tuhan. Alkitab mengajarkan apabila kasih Tuhan ada kuat dalam diri seseorang, maka dia diberikan kemampuan untuk setia mengikut Tuhan, untuk setia melayani Tuhan, untuk setia beribadah, untuk setia melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ayat 12 dikatakan dalam bagian ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang yang setia mengikut Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bersukacita dalam keadaan apapun yang dialaminya. Kemudian dikatakan dalam bagian ini bahwa orang yang telah mengalami kekuatan kasih tidak lemah dan tidak terpaksa melakukan segala sesuatu, dan apalagi tidak mudah untuk putus asa. Ini penting sekali. Ya. Setia mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan bagi orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Tapi kalau kasih Tuhan, cinta Tuhan kuat dalam dirinya, maka dia diberikan kemampuan untuk setia. Haleluya Bapak Ibu. Setia dalam pekerjaan, setia dalam usaha, setia dalam rumah tangga, setia sebagai istri, setia sebagai suami, setia sebagai anak, setia sebagai orang tua, setia sebagai jemaat, setia sebagai pekerja, setia sebagai pegawai, setia sebagai karyawan, setia sebagai pimpinan, setia sebagai pemilik usaha, setia melakukan segala sesuatu. Ini kalau orang yang telah mengalami kekuatan yang namanya kasih. Bapak Ibu Saudara,
seorang ibu sering dijadikan ilustrasi sebagai seorang yang setia. Kenapa? Seorang ibu katanya bisa merawat 10 anak dan membesarkannya, maaf, tanpa suami. Tapi seorang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Bapak Ibu Saudara, seorang ibu bisa merawat 10 anak sekalipun dia tanpa suami. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu meskipun ia dalam kelimpahan. Ya, Bapak Ibu ya, ini penting sekali saya sampaikan. Kenapa? Inilah pentingnya kesetiaan. Karena semua bisa berubah. Ketika kita menjalani hidup belum punya apa-apa, kita bisa katakan setia. Tapi ketika kita punya sesuatu, ini menjadi godaan bagi kita. Setia sama istri. Saya kadang-kadang membaca berita, karena saya suka membaca berita ya. Saya suka membaca berita. Kadang-kadang saya membaca berita bisa 1 jam. Entah berita melalui tulisan atau berita melalui video ya. Karena saya sudah jarang nonton televisi untuk berita. Karena sudah di televisi sudah disabotase anak dengan SpongeBob. Ya, jadi saya lebih banyak melalui berita-berita apa yang bisa saya dapatkan. Apa Bapak Ibu? Dulu katanya sama-sama miskin, sama-sama susah, gak punya apa-apa, bisa setia, bisa sama-sama. Tapi setelah punya sesuatu, gak bisa sama-sama, gak bisa setia. Bapak Ibu Saudara, ini pengujian. Jadi harta, jabatan, pangkat, apapun perangkat-perangkat penting lainnya, itu bukan landasan kesetiaan, tapi penguji kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaan adalah bukti cinta. Amin. Amin. Mudah kan diucapkan kan? Betul nggak? Jangan bicara cinta kalau Bapak Ibu saya nggak setia. Perselingkuhan adalah tanda bahwa seseorang tidak dikendalikan oleh kasih. Bagaimana kita setia kepada Tuhan, sedangkan kepada istri, kepada suami saja kita tidak setia. Justru kesetiaan kita kepada Tuhanlah yang membuat kita bisa setia kepada suami. Kalau Bapak Ibu mengaku setia kepada Tuhan tetapi tidak setia kepada pasangan, anak-anak muda setia kepada Tuhan tapi tidak setia kepada pasangan. Bapak Ibu, anak-anak muda, kita sedang pakai topeng loh. Berapa lama topeng kita akan kita buka? Bapak Ibu Saudara, karena itu kesetiaan itu harganya mahal. Kadang mesti dihianati, orang setia akan tetap setia. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Setia beribadah, setia melayani, setia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan adalah buah dari kasih kepada Tuhan. Setia mengikut Tuhan, setia paling itu beribadah dengan penuh dengan gairah, melayani dengan sukacita. Ingat, jika kita bisa setia kepada Tuhan, maka kita juga bisa setia kepada pasangan. Ya, jangan dibalik. Belajarlah kita setia, karena di situ kita akan diajarkan tentang pentingnya ketulusan, tanggung jawab dan kepercayaan. Haleluya. Orang yang setia, dia akan tulus, dia akan dipercaya dan akan bertanggung jawab. Jangan percayakan sesuatu yang berharga, bernilai, mahal bagi Anda, bagi Bapak Ibu, bagi saudara, jikalau kita tahu seseorang itu tidak setia. Karena itu akan jadi barang murahan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Percayakanlah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mahal, hal-hal yang begitu penting bagi Anda, bagi Bapak Ibu, kepada orang yang Bapak Ibu anggap dia setia. Ini penting sekali, karena orang tidak setia tidak bertanggung jawab. Dia semuanya mudah, ya. Jangan dibalik ya, Bapak Ibu Saudara.
Karena kasih kepada Tuhan adalah landasan kesetiaan. Ya. Orang setia adalah orang bertanggung jawab. Orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Selama seseorang sudah kita lihat setia, karena itu tidak penting sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu, bukan prioritas melihat gelar, harta, jabatan apapun yang dimilikinya begitu luar biasa dilihat dunia. Kalau dia tidak setia, dia tidak punya nilai apa-apa. Ya, Bapak Ibu ya. Anak-anak muda, mau pilih yang setia atau yang cantik? Yang cantik dong. Ya, betul nggak? Kenapa begitu Kang Gembala? Kalau yang setia itu bisa dirubah, yang nggak setia itu bisa dirubah, kan gitu ya. Tapi yang cantik itu katanya polisnya lama katanya untuk berubah. Katanya, Bapak Ibu ya. Tapi penting sekali. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Kenapa? Karena kesetiaan itu mahal harganya. Ya, misalnya setia menunggu, misalnya setia menunggu ya. Sama kita. Ya Pak Bintang ya. Setia. Penting sekali. Mahal. Yang ketiga, jangan lama-lama Pak Pendeta. Enggak apa-apa. Ya. 45 menit cukup. Yang ketiga, kita melihat kekuatan kasih. Kasih. Yang kedua adalah memberikan kemampuan untuk kita setia mengikut Tuhan. Yang ketiga adalah kasih memberikan kemampuan untuk kita hidup diberkati dan menjadi berkat. Coba lihat ayat 13 sampai ayat ke-21. Dikatakan ayat 13 seperti ini, Bapak Ibu baca kitabnya, lihat ya. Saya akan menjelaskan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bantulah, nggak dikatakan peraslah, ambillah, tapi katanya bantulah. Haleluya. Ya. Jadi yang bagian ini dalam hidup menjadi berkat, orang yang hidup mengalami kekuatan kasih, ia suka menolong sesama, menolong orang lain, ya. Tak peduli dia, siapapun dia, saya mesti tolong dia. Yang kedua, ayat 14. Berkatilah orang yang berbuat jahat. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya baca, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkatilah siapa yang menyatakan. Berkatilah. Coba. Bapak Ibu setuju ini? Amin. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Bapak Ibu pernah nggak dikutuk orang lain? Mati kau, mampus kau, kan gitu. Pernah nggak seperti itu? Hah? Atau mungkin kutukan yang lain? Atau Bapak Ibu sudah tahu nggak dengan kutukan? Karena sudah terlalu banyak dikutuk, sehingga hampir terkutuk. Bapak Ibu, bantulah mereka, layanilah mereka. Haleluya. Sanggup nggak Bapak Ibu? Anak-anak muda pernah putus cinta nggak? Pernah nggak? Juani pernah nggak? Terima kasihlah sudah kau putuskan aku. Tuhan Yesus memberkatimu. Hah? Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, berkatilah orang yang berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang mampukan kita. Ayat 15. Turut bersimpati dan berempati kepada orang yang bersuka cita dan orang yang berduka cita. Ayat 16. Tetap rendah hati. Ayat 17 dan ayat 21. Sama-sama kita katakan ayat 21 ya, 17 ya. Ayat 21 aja. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa yang bisa membuat itu mampu. Jemaat di Roma dimampukan karena ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin saya nggak mengatakan seperti itu. Suamimu berbuat jahat kepadamu, jangan balas kejahatan kepadanya. Sekalipun istrimu mengkhianatimu, jangan berbuat jahat kepadanya.
Saya dulu sebelum bertobat waktu kecil saya dipukul abang saya ya. Disuruh abang saya bikin kopi. Saya bikin kopi, saya kasih garam isinya, nggak kasih gula. Habis itu saya lari. Jangan lakukan itu untuk suami. Kalau orang tua sudah mengasihi Tuhan. Posisi saya pada saat itu belum mengenal Tuhan. Ya, lagi senang-senang menonton televisi, sudah angkat kaki, sudah dengan roti hangatnya sudah ada di samping, tinggal meminum. Pahit sekali, asing sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Teman-teman saya ada orang-orang Toraja ya. Kalau pagi-pagi jam 3 subuh mereka ambil kopi campur garam. Katanya bagus untuk mencuci usus katanya. Bagus katanya. Tapi jangan terlalu sering ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau buat gitu konfirmasi dulu. Ya, jangan tiba-tiba gelas melayang ya. Pastikan bahwa dia tahu isinya garam bukan gula ya. Amin. Ada tadi Pak, saya nggak sengaja karena warna garam dengan gula sekarang hampir sama. Iya yang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa rasa, betul? Jangan jadikan alasan itu. Saya kira tadi gula atau garam, padahal sudah kebencian dalam hati sebetulnya. Baik kita lihat. Ayat 19, ayat 18, 1, 2, 3. Saya dapatnya. Haleluya, nggak katanya pilih suku Batak, Tionghoa, Manado, Kalimantan, nggak katanya pilih dengan semua orang siapa saja, nggak peduli sukunya suku apa, nggak peduli gelarnya apa, nggak peduli kekayaan bagaimana, hartanya punya atau tidak, dengan semua orang suka berdamai. Makanya hidupnya diberkati untuk menjadi berkah. Bapak Ibu punya musuh nggak? Ada yang lain punya musuh? Punya musuh enggak? Bapak Ibu pasti nggak mau ngaku. Betul nggak? Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang tahu dari status Bapak Ibu di Facebook bisa saya amati. Dari wajah juga kadang-kadang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Ayat 20 sama-sama, ini yang paling berat ya. Ayat 20 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan darah di atas sasaran. Paling dia hina kita ya. Tiba-tiba beras kita datang, dia lapar nggak makan. Jika seterumu orang yang menyakitimu lapar, kasih dia makan. Gitu. Sanggup nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu gini-gini tapi nggak. Iya, nanti saya pikirkan dulu. Ini penting. Jika seterumu lapar, Ibu asli punya seteru nggak? Punya musuh nggak? Nggak ya? Biasanya musuh istri itu suami. Orang yang paling dekat. Musuh suami adalah Bapak Ibu yang tahu, Ibu yang tahu. Berarti saya sama Bapak Ibu suami istri kan. Ini penting sekali. Jika dia haus, kasih dia teh botol sosro. Bila perlu yang paling dingin kasih sama dia, supaya dia sejuk. Sanggup nggak Bapak Ibu? Hah? Anak-anak muda sanggup nggak? Tapi inilah katanya, kehidupan yang diberkati untuk menjadi berkah. Aku kadang-kadang aku nggak suka loh lihat kelakuannya itu. Aku nggak suka loh dari dia, gitu ya. Gayanya itu, Bapak Ibu Saudara, gayanya sudah membuat Bapak Ibu membenci. Bagaimana Bapak Ibu mau ngasih sesuatu? Ya, karena itu, kalau bukan karena kasih, Bapak Ibu tidak akan sanggup melakukan itu semua. Haleluya. 3 poin ini. Coba cek dalam diri kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Orang yang betul-betul mengalami menikmati kekuatan kasih yang pertama, dia hidup tulus, tidak bulus. Ya.
Yang kedua, orang yang menikmati kehidupan kasih dia setia. Setia melayani. Bapak Ibu sudah setia terus. Yang sudah melayani masa terus kemampuan. Cukup gak sampai di sini? Enggak. Tingkatkan kemampuan kita. Ini namanya kesetiaan ya. Kesetiaan bukan berarti berdiam di tempat. Kesetiaan justru kita melompat melampaui tempat kita. Yang ketiga, jika kita melayani kasih memberikan kita kemampuan untuk Bapak Ibu mau bawa ini dalam rumah tangga, Bapak Ibu mau bawa ini dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam bangsa. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup ya, bahwa kita pikirkan apa kontribusi saya bagi suami, bagi istri, bagi anak. Apa kontribusi kita bagi gereja? Apa kontribusi kita bagi masyarakat? Apa kontribusi kita bagi pembangunan bangsa dan negara? Apakah kita taat membayar pajak? Salah satu. Ini Pak Ati tak bayar pajak ini. Pak Ati ya. Bayar pajak sampai berapa juta Pak Ati ya. Bayar pajak. Ya. Apakah bagaimana kita bisa taat? Bayar pajak aja kita nggak mau misalnya. Bapak Ibu bayar pajak? Siapa di sini yang suka bayar pajak? Gak usah Bapak Ibu jawab. Saya sudah tahu. Tapi Tuhan lebih tahu. Haleluya. Kita bisa punya harta, punya pangkat, jabatan, keluarga dan sebagainya. Tetapi apabila kita tidak menjadi berkat, maka semua itu membuktikan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka semua yang kita miliki, hidup kita jadi berkat, diberkati Tuhan, dan kita menjadi berkat. Haleluya. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Tahu lagunya? Bapak Ibu Saudara, saya menanyakan, apakah Bapak Ibu sudah mengalami kasih Tuhan? Katakan amin jika sudah. Apakah Bapak Ibu yakin pada kekuatan kasih? Apakah Bapak Ibu memiliki perangkat ini? Tulus, setia, dan hidup jadi berkat? Mari kita berdoa.